والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وعلى أصحاب الأكرمين وأهل بيته الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام نفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرamaته في الدارين آمين. Kita lanjutkan hadis nomor 5137. Nabi SAW bersabda, as-sabru salatah. Sabar itu ada 3 macamnya. As-sabru salah satu. Sabar itu ada 3 macamnya. Pas-sabrun alal musibah. Maka yang pertama adalah sabar atas ditimpa musibah. Sabar atas musibah. Musibah, kalimat dasarnya, arti teksnya adalah sesuatu yang menimpa kita. Sesuatu yang menimpa kita. Kadangkala juga dibuat sesuatu itu nikmat. Dia ditimpa oleh nikmat Allah. Hanya saja ketika dikatakan al-musibah, ada alif lam di situ, maka langsung hadir fil zihin, hadir di dalam hati, itu adalah sesuatu yang tidak disenangi. Maka alif lam yang ada pada kalimat al-musibah itu adalah ahdiz zihni. Yang kedua, sabrun alat ta'ah. Sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas taat. Yang ketiga, wasabrun anil maksiyah. Sabar dari meninggalkan maksiat. Dari mana muncul kalimat meninggalkan? Hah? Dari mana? Dari an. Karena faedah an pada kalimat tersebut adalah lil bu'ud, untuk jauh. Sabar jauh dari maksiat. Jadi muncul jauh itu dari huruf an saja. Jadi an bukan maknanya dari, bukan maknanya untuk. Itu kalimat dasarnya, tapi faedahnya itu lil bu'ud. Nah, jauh dari maksiat. Maka kesempurnaan terjemahan bahasa Arab itu bergantung kepada pendalaman ilmu nahwu sharaf. Kalau dia terjemahkan menurut kamus, maka an artinya dari. Dia akan terjemahkan sabar dari maksiat. Belum lengkap terjemahannya, kecuali setelah mengenal an itu untuk apa. An itu faedahnya lil bu'ud. Bu'ud maknanya jauh. Maka ditambahkanlah maknanya sabar menjauh dari maksiat. Disederhanakan lagi bahasanya, sabar dari meninggalkan maksiat.
Kemudian Nabi menjelaskan bagaimana tingkatan-tingkatan sabar tersebut. Pertama, faman sabara, maka siapa saja yang bersabar alal maksiyati, alal musibati. Kitab saya maksiyati. Alal musibati, atas musibah, hatta yaruddaha, sehingga ia mengatasi akannya musibah. Yarudda maknanya menolak, maksudnya dia mengatasi, menyikapi akannya musibah. Kurang dikit lagi di dalam. Bihusni azaiha, dengan sebab bagus tabiatnya, dengan sebab bagus azai, pribadinya, pendidikannya, atau takdirnya. Ada juga artinya azai itu takdir. Kataballahu, maka menuliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu, bagi orang tersebut, salasami'ati darajah, 300 derajat. Salasa 3 mi'ah ratus, 300 derajat. Ma baina darajatain, ma artinya apa? Sesuatu. Tapi ketika kita terjemahkan untuk masyarakat awam, sesuatu yang dimaksudkan di situ apa? Jarak. Langsung saja diterjemahkan. Jarak baina darajatain, antara dua derajat, kama, sebagaimana jarak bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Sama itu bentuk jamak. Jadi antara langit-langit dan bumi, bukan langit-langit rumah, bukan juga langit-langit kita, tapi langit-langit kata diulang untuk menunjukkan banyak. Itu satu derajatnya. Darajah juga ada makna tangga. Kenapa maknanya darajah diartikan tangga? Karena antara tangga dan tangga itu ada tingkatan-tingkatan. Berapa jarak anak tangga dengan anak tangga? Berapa ideal jarak anak tangga dan anak tangga? Gak tahu. Lo keturunan tukang. 50 cm bisa? Enggak bisa. Mana naik anak tangga 50 cm jaraknya? Maksimal itu 30 cm. Orang mengangkat kaki itu sudah susah tuh 30 cm. Apalagi kalau ada anak tangga semeter, mana dia naik? Itu jarak antara anak tangga dan anak tangga. Tingkatan tangga pertama dan tangga kedua itu 30 cm. Tapi derajat yang Allah naikkan di surga
itu jaraknya antara langit pertama, antara bumi dengan langit. Bukan langit pertama, langit-langit. Itu 1 derajat. Sekarang Allah tinggikan derajatnya bukan 1, tapi 300. Ada 2 orang yang hilang sendal. Pertama si A mau berangkat tolak bala, sendalnya nggak jumpa. Yang kedua si B, karena dia mau berangkat. Kalau pulang mungkin balanya sudah tertolak, ini masih mau berangkat, jadi dia kena bala, sendalnya hilang. Si A ketika sendalnya hilang dia mengamuk. Si B ketika sendalnya hilang dia baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia sabar pergi tolak bala tanpa sendal. Maka derajat surganya dari yang si A tadi, si B telah Allah tinggikan surganya 300 kali langit dan bumi. Nanti kalau pada hari itu kedua-duanya meninggal dunia, maka si A akan melihat kawannya si B itu, mana kawanmu itu? Tuh jauh di situ. Itu hanya karena sabar atas sendal yang hilang. Itu fadilah sabar atas musibah yang menimpanya. Apalagi kalau sampai jarinya hilang. Apalagi kalau ada keputusan dokter kakinya diamputasi. Oh, dia sabar. Tangannya dipotong karena sering minum air manis, karena penyakit gula. Maka jangan minum air manis, teh pahit saja. Hilang tangannya diamputasi, lalu dia sabar. Maka derajat dia itu naik 300 kali lipat tingginya langit dan bumi. Maka dalam hadis yang lain, ketika ahli musibah, orang-orang ditimpa musibah, diperlihatkan oleh Allah di akhirat kelak bagaimana besar pahala atas musibah yang menimpa dirinya, maka orang tersebut kepengen di dunia ini dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, dia buta, dia tuli. Dia bersedia untuk itu karena saking besarnya pahala orang-orang yang ditimpa musibah di akhirat kelak. Maka musibah itu adalah sesuatu yang telah dituliskan ratusan ribu tahun yang lalu sebelum manusia diciptakan. Maka bagaimanapun dia telitinya, musibah itu tetap akan terjadi. Tapi orang muslim harus bijak dalam menyikapi musibah supaya dia dapat pahala. Orang beriman pasti dia menyikapinya dengan menjadikan musibah sebagai ladang pahala. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Ajibtu min amril mu'min, in asabahu ni'matun fasyakara falahu ajrun, wa in asabathu musibatun fasabara falahu ajrun." Saya kagum dengan urusannya orang beriman. Dapat nikmat dia bersyukur, dapat pahala. Dapat musibah dia bersabar, tetap dapat pahala. Maka bagi orang beriman, bagaimana mengolah sesuatu yang terjadi dalam hidupnya menghasilkan pahala? Nah, itu pikir yang perlu dipikirkan. Sama dengan ahli ekonomi, bagaimana dia melihat sesuatu bisa jadi uang. Pedagang, bagaimana dia melihat sesuatu yang nampak di situ adalah rupiah. Dia pergi jauh lah. Kebetulan sampai di satu kampung, banyak jagung di situ. Hanya dijual 500 rupiah satu biji. Apa yang pikir otak dia? Tangguh 3 hari ini saya bakalan jual jagung rebus. Orang jual 310.000, saya jual 410.000. 410.000 berarti saya telah jual 2.500. Modalnya hanya 500 rupiah. Berarti saya dapat untung satu jagung
Rp2.000. Jasanya 1.000, berarti saya dapat untung Rp1.000. Kalaulah sehari saya menghabiskan 100 jagung karena saya jual lebih murah, maka saya dapat kali 100 kali 1.000 berapa? 100.000 sehari. Sebulan 3 juta. Kalau saya dapat 200.000 sehari, 6 juta. Lama-lama dia jadi toke jagung. Itu kalau seseorang di dalam otaknya rupiah, maka sesuatu yang nampak bisa jadi rupiah. Bahkan nampak anak orang pun dia jadikan rupiah. Diculik, dokter nampak anak orang bisa jadi rupiah. Mana orang? Jenazah korban kecelakaan yang tidak ada identitas masuk rumah sakit. Kemana jenazahnya? Kemana? Diawetkan, bakal dijual kepada calon dokter. Jadi rupiah. Nah, sekarang orang beriman tidak berpikir seperti itu. Dia bagaimana melihat sesuatu itu bisa jadi pahala. Maka Imam Taus rahimahullahu ta'ala ketika terdengar orang bersin di pinggir sungai, asyik, alhamdulillahirabbil alamin. Dia sewa sampan, dia pergi ke samping sungai, dia katakan yarhamukallah. Balik lagi dia sewa sampan hanya untuk mengucapkan yarhamukallah. Begitu jadi ladang pahala. Sekarang sorban sudah dibuat. Salat dengan sorban mendapatkan pahala 70 seperti orang tidak pakai sorban. Sudah dibuat sorbannya, tapi salat dia tetap dia pakai peci. Begitu dia menghindari pahala. Apakah kita tidak aneh melihat hal-hal seperti itu? Begitu dia cara menghindari pahala. Bagaimana supaya tidak dapat pahala? Sudah dibuat sorbannya, sudah rapi, tinggal dipasang saja. Tapi dia nggak mau pakai, dia pakai peci, taruh sorban di atas sejadah supaya dia jauh dari pahala. Mana otak berpikirnya bagaimana itu? Ekonomi pahalanya bagaimana? Kali-kali dia dalam menyikapi pahala itu bagaimana? Sehingga Allah merumuskan di dalam Al-Quran soal pahala itu metodenya bukan metode petani, tapi rumus mencari pahala di dunia itu rumus pedagang. Rumus pedagang. Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum. Allah gunakan bahasa beli. Allah gunakan bahasa beli. Kemudian hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah saya tunjukkan kepada kalian perdagangan? Kenapa enggak disebut lahan? Maukah saya tunjukkan kepada kalian lahan pertanian yang membebaskan kalian daripada azab yang pedih? Maukah saya tunjukkan kepada kalian usaha yang menyelamatkan kalian pada azab yang pedih? Tapi kenapa Allah gunakan bahasa tijarah? Kemudian kenapa Nabi ajarkan kita doa tijaratan tabur? Kami meminta perdagangan yang tidak merugi. Karena konsep di dalam mencari pahala mesti punya otak dagang. Apa otak dagang? Modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Modal sekecil-kecilnya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Maka Sayyidina Abi Hurairah pergi ke pasar hanya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa jauh-jauh pergi ke pasar? Karena pahalanya di situ 1 juta.
Sementara pahalanya di masjid hanya 10 kali lipat. Pergi ke pasar untuk membaca kalimat tersebut, karena di sana pahalanya dijual mahal, dibeli mahal oleh Allah ketika kalimat itu dibaca di pasar. Itu namanya otak dagang. Nah, sekarang coba untuk memandang, melihat di mana kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya hari ini. Maka orang yang bijak, usia saya yang seperti ini, maka ladang pahala saya adalah ini. Usia saya yang segini, ladang pahala saya adalah ini. Kondisi kehidupan saya yang seperti ini, ladang pahala saya adalah ini. Itu disebut dengan orang berilmu, walaupun dia tidak mondok lama, tapi dia tahu di mana ladang pahala yang lebih besar. Nah, bisa dipahami? Maka orang beriman menyikapi musibah bukan lihat musibahnya, karena musibah itu tidak perlu dilihat, dia bakalan sudah sesuatu yang sudah ditakdirkan. Tetapi yang perlu adalah bagaimana dia bisa meraup keuntungan pahala dari musibah yang ada. Akhirnya apa yang terjadi antara salafun saleh? Dia bilang sama anaknya, "Wahai anakku, saya berharap saya mendapatkan pahala musibah atas meninggalnya kamu." Itu bahasanya. Saya pengen kamu mati duluan, supaya saya sabar, saya dapat pahala dari meninggalnya kamu. Kata anaknya juga sama, saya berharap ayah mati duluan, sehingga ayah meninggal, saya akan bersabar dan dapatkan pahala musibah. Ini juga yang terjadi dalam kehidupan sahabat. Apa? Ketika satu orang dari laki-laki berangkat perang dan satu orang tinggal di rumah menangani keluarga perempuan. Bukan ditinggalkan, gak ada yang menanggulangi. Ini konsep ahbab yang salah ini. Dia tinggalkan keluarganya, gak ada yang menanggulangi, Allah yang jaga. Dia konsep sahabat. Apa kata Rasul? Di antara yang laki-laki di kalian, mesti kalau ada 2 orang, satu tinggal mengurus keluarganya, satu berangkat jihad fisabilillah. Maka apa kata seorang ayah pada anaknya? Kamu yang tinggal, biar saya yang berangkat, karena saya tidak lama lagi hidup. Kata anaknya, biar ayah yang tinggal, biar saya yang muda berangkat. Mereka rebutan untuk berangkat. Kenapa? Karena melihat ladang pahala jihad lebih besar daripada ladang pahala orang yang mengurus yang tinggal. Anggapannya. Tapi supaya hal itu tidak menjadi kesedihan bagi yang tinggal, Nabi bersabda, orang yang mengurus keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang jihad itu mendapatkan pahala yang sama yang diberikan kepada orang jihad. Akhirnya sahabat ingin tinggal, bisa untuk tinggal karena pahalanya sama, tapi kemuliaannya tetap berbeda. Nah, jangan sampai kita sudah ada di tempat yang bisa mendapatkan pahala, tapi kita mengelak supaya nggak dapat pahala. Ini betul-betul dolala, bid'ah. Itu betul-betul bid'ah. Bahasanya ayam mati di lumbung padi. Ayam mati kelaparan di lumbung padi. Dia tinggal di pondok pesantren tapi tidak mengenal hukum. Bisa dia muzakarah dengan temannya tapi dia tidak tahu hukum. Tinggal di kalangan pondok pesantren tapi sholatnya tetap sholat yang batal. Yang kedua, ya Allah, ini mik nih apanya salah. Wa man sabara 'ala ta'ah, orang yang bersabar atas ketaatan. Wa man sabara 'ala ta'ah, orang yang bersabar atas taat. Kataballahu
Maka menulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu, baginya seseorang, sitta mi'ati daraja, 600 derajat, 600 tingkatan. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. 2 kali lipat daripada pahala sabar atas musibah. Nah, antum hari ini kategori sabara ala ta'ah. Mukamang nggak selesai. Dibaca atas hilang bawah. Lancarin di bawah, hilang di ujung. Lancarin di ujung, hilang di tengah. Seperti merantang anak ayam. Anak ayam 20 ekor lepas untuk kumpulin dalam kandang. Masukkan dalam keranjang. Yang satu dimasukin, yang lain keluar. Tapi sabar. Berapa pahalanya? 600 derajat surga antum dinaikkan. Sudah 12 tahun belum kubro juga. Sabara ala ta'ah itu maknanya. Dihafal mutammimah, hilang soraf. Dihafal soraf, hilang nahu. Akhirnya dia saraf. Sampai masuk gadui pun, karena menghafal nahu soraf itu, tetap Allah tinggikan derajatnya pada orang-orang gila yang lain, 600 lebih tinggi surganya. Nah, ini sabara ala ta'ah. 10 tahun terlalu lama usia saya, calon saya. Sabara ala ta'ah itu 2 kali lipat pahalanya, lebih tinggi daripada pahala dapat musibah. Maka keluarlah pepatah, laula lim laka sural alim. Kalaulah bukan karena begini dan begitu, kalaulah bukan karena banyak ujian dan cobaannya, merebak orang alim di dunia ini. Pasti banyak. Kalau banyak maka nilainya tidak spesial lagi. Lihat tumpukan kerikil. Karena saking banyaknya kerikil dia tidak bernilai. Tapi coba batu cincin sebanyak itu. Antum pergi ke tempat tumpuk batu cincin, itu seperti kerikil, bisa ditemukan di jalan-jalan. Ada orang jual batu cincin lagi? Hah? Nggak ada lagi orang jual batu cincin. Nggak ada lagi orang yang mau beli batu cincin. Kenapa? Saking banyaknya. Maka ulama itu, kalaulah dia bisa jadi, bisa banyak, maka nggak ada nilainya. Nilainya karena dia itu sedikit. Semakin sedikit suatu benda, semakin mahal nilainya. Semakin sulit untuk didapatkan, semakin tinggi penghargaannya. Nah, yang ketiga, maaf belum selesai. Ma bainad darajatain, jarak antara 2 tingkatan, kama sebagaimana jarak baina antara tuhumil aradin, puncak tertinggi dan puncak gunung di mana itu? Hah? Di India. Udah pernah sana tuh? Itu kata orang kan. Masih ada yang lebih tinggi kampung saya. Puncak Barangin. Kayaknya. Itu juga belum pasti. Nah, jadi puncak gunung yang paling tinggi sampai muntahal aradin, dasar bumi.
muntaha dasar aradin bumi, bukan dasar bumi pertama, tapi dasar 7 lapis bumi. Itu jarak 1 tingkatannya. Yang ketiga, sabar yang paling tinggi nilainya adalah sabara anil maksiyah, sabar menjaga diri dari buat maksiat. Mau buat maksiat enggak jadi, sabar ditahan sampai dia bisa menahannya. Nah, sabara alal maksiyah, kataballahu lahu tis'a mi'ati darajah, Allah tuliskan baginya 900 tingkatan. Kataballahu lahu, Allah tuliskan baginya tis'a mi'ati darajah, 900 tingkatan. Ma baina darajatain, jarak antara 2 tingkatan tersebut, kama sebagaimana jarak baina tukhumil aradin, antara puncak bumi ila muntahal arsy, sampai ke puncak aras. Lebih tinggi lagi, dari puncak bumi sampai ke puncak aras, marratain, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Nah, kalau kita pahami hadis ini, di sini Nabi memberitahukan kepada kita bahasanya jarak antara bumi dengan bumi itu lebih jauh daripada jarak antara langit dengan langit. Kenapa? Karena semakin berat nilai kesabarannya, Allah berikan semakin besar nilai ganjaran pahalanya. Maka pahala sabar atas musibah itu antara langit dan bumi. Kalau sabar atas taat bukan antara langit dan bumi, antara puncak bumi ke dasar bumi. Sementara sabar atas meninggalkan maksiat itu dari puncak bumi ke puncaknya aras, 2 kali lipat. Nah, maka untuk taat itu lebih mudah sebetulnya daripada meninggalkan maksiat. Taat juga soleh, tapi dalam waktu yang sama terlibat maksiat. Maka menjaga diri untuk tidak terlibat maksiat itu pahalanya lebih besar, 2 kali lipat lebih daripada melakukan sebuah ketaatan. Tim nasi boleh persiapan bagi lauk. Kami tunggu sambil baca kitab, antum dengarkan sambil bagi nasi. As-sabiyyul ladzi lahu abun, sabi alladzi lahu abun, yang baginya ada ayah. Sobi, anak-anak yang baginya ada ayah. Yang baginya ada ayah, berarti dia adalah anak ayah. Insyaallah nggak jadi anak ayah aja deh. Anak sobi yang punya ayah, anak piatu. Nah, tapi belum balik ya, belum balik, itu yang sobi. Berarti ibunya meninggal, ayahnya hidup. Yumsahu ra'suhu ila khalfin, diusap kepalanya ke belakang. Yumsahu, diusap, ra'suhu, kepalanya, ila khalfin, ke belakang. Jadi kalau ketemu sama anak piatu,
usap kepalanya dari muka ke belakang. Ini. Nah, sabar ya nak. Nanti ayah cari mak baru. Begitu. Wal yatimu, yatim itu siapa? Tidak punya ayah tapi punya ibu. Yumsahu ra'suhu ila kuddam, diusap kepalanya ke depan. Dia ngusap kepala anak yatim itu bukan begini, tapi dari belakang ke depan. Kata ibunya, sabar ya nak. Dari belakang. Masya Allah, bagus sunnah Nabi. Apa kira reaksinya itu? Kenapa Nabi bedakan? Coba antum pikirkan. Orang yang meninggal ibunya piatu itu usapannya di depan, meninggal ayahnya di belakang ke depan, sampai rambutnya berdiri. Nah, apa bedanya? Ini bukan perbuatan sia-sia. Sunnah Nabi itu bukan perkara sia-sia. Sesuatu kalau sekiranya Nabi berikan arahan, berarti di dalam perbedaan itu ada nilainya, ada khasnya di situ. Apa kira-kira? Coba dipikirkan. Coba antum usap rambut antum dari depan ke belakang, lalu dari belakang ke depan, apa rasanya? Sehingga cari hikmahnya. Ya Karim, apa hikmahnya? Anak itu meninggalnya, jadi imamnya melakukan mana siapa ya? Siapa yang cuci rambut? Nggak ada yang mau sampo tadi pagi. Kakak nggak bisa dipraktek. Kalau rambut tadi malam ada bau dikit. Ketika kita usap rambut dari depan ke belakang, itu apa yang dapat? Sentuhan lembut, karena rambutnya diusap sesuai dengan alur rambutnya. Tapi kalau diusap dari belakang ke depan, itu sentuhan keras, kayak tercabut rambutnya. Nah, sentuhan keras. Nah, orang yang meninggal ibunya, berarti dia tidak dapat sentuhan lembut. Dia sudah mendapatkan sentuhan keras. Maka kita kasih dia sentuhan lembut. Tapi kalau yang meninggal itu adalah ayahnya, berarti hari-hari dia dapat sentuhan lembut dari emaknya. Maka kita beri dia sentuhan ayah, yaitu dari belakang ke depan. Itu sentuhan ayah. Antum ketika demam, sudah, jangan terlalu berlebihan. Itu kalau ayah cengeng, itu sentuhan kasarnya. Tapi kalau ibu, sabar nak, makani, sesuap pun jadi. Beda kalau ayah yang ngurus demam. Mau makan obat nggak nih? Mau sembuh nggak? Nggak, mati aja anda. Jadi kalau sekiranya ayahnya meninggal, maka dia yatim, berarti hari-hari dia dapat sentuhan lembut. Supaya sempurna kehidupannya, kita beri dia sentuhan kasar, usap rambutnya dari belakang ke depan. Maka manusia itu akan merasa sempurna ketika dia mendapatkan dua sentuhan, sentuhan lembut dan sentuhan kasar. Karena seseorang tidak tahu dengan kelembutan kalau dia tidak pernah merasakan kasar. Dia tidak tahu nilai kasar kalau tidak tahu pernah mendapatkan sentuhan lembut. Maka di sana salah satu hikmahnya,
kenapa anak yatim diusap dari belakang, anak piatu diusap dari depan. As-sabiyu ala suf'ati, hatta yudrika. Seorang sobi atas suf'ahnya, atas gugatannya, hatta yudrika, sehingga dia mendapatkan di sana maksudnya adalah baligh. As-sabiyyu, seorang sobi, ala suf'ati, atas hak menggugatnya. Sampai kapan? Sampai dia mendapatkan, maksudnya sampai dia baligh. Fa idza adraka, maka apabila dia sudah baligh, fa in syaa, maka jika dia mau, akhaza, dia boleh mengambil. Wa in syaa, jika dia mau, taraka, dia boleh meninggalkan. Mana lebih mudah dipahami, hadis ini atau hadis sebelumnya? Nah, ketika antum dengar terjemahannya, saya ulang lagi, rasakan denyutannya di kepala. As-sabiyyu, seorang sobi, ala suf'ati, atas hak menggugatnya, hatta yudrika, sampai dia baligh. Fa inna adraka, apabila dia sudah baligh, fa in syaa akhaza, jika dia mau dia boleh mengambil, wa in syaa taraka, jika dia mau dia bisa meninggalkan. Dari pahami? Sudah paham? Masya Allah, kok bisa paham ya? Coba Ibrahim, apa maksudnya? Udah paham? Paham? Ini hadis muamalat, hadis fikih. Kalau baca hadis fikih itu sedikit ada beban di otak. Kalau antum tidak terasa bebannya, berarti nggak punya otak. Nah, coba Iyas jelaskan. Ini masih dia punya hak, tapi dia bisa mengenai. Tetapi dia, kalau dia sudah balik, dia punya hak. Apakah dia mau mengambil atau dia meninggalkan haknya tersebut? Kenapa ketika masih kecil dia tidak bisa untuk menggugat? Karena sudah berakal dia, juara 1 di kelas, usianya 13 tahun, kelas 1 SMP, juara umum se-Indonesia. Dia menuntut hak, bukan untuk menguasai. Setelah diambil haknya, dikasih ke pamannya. Tolong jagain paman sampai saya balik. Karena dia belum balik. Karena syarat sah seseorang melakukan
transaksi adalah baligh. Nah, baligh dan berakal. Maka antum waktu belum balik disuruh oleh mak beli garam ke kedai, itu muamalahnya tidak sah. Karena hari-hari antum makan dari masakan, dari garam yang dibeli oleh anak-anak, minyak goreng yang dibeli oleh anak-anak, terung yang dibeli oleh anak-anak, akhirnya makan dari muamalah yang tidak sah, bikin otak tersumbat. Dulu waktu SD antum jajan sendiri, itu bikin bodoh. Kenapa? Makan dari muamalah yang tidak sah. Seorang penjual dan pembeli harus usia baligh. Nah, muamalah apapun yang dilakukan mesti usia baligh. Sementara seorang anak ini punya hak dalam satu kebun, kongsi sama seseorang yang lain. Kemudian seseorang ini punya, sebetulnya dia kongsi ayahnya, tapi karena ayahnya meninggal maka dia menjadi pemilik dari kebun tersebut. Maka pemilik satu kongsi itu telah menjual haknya kepada yang lain. Maka si sobi ini bisa menuntut untuk tanah itu dia yang menguasai. Dia pergi kepada si pembeli tanah. Apa yang antum tulis? Antum tulis apa? Hah? Saya sedang menjelaskan, bukan sedang menerjemahkan. Jadi nggak ada menulis. Ketika seseorang menjual haknya, maka dia bisa mengambil tanah itu dengan cara gugat. Itu disebut dengan suf'ah. Contoh, Rehan Syah sama Ikhlas. Ikhlas apa? Ilham. Rehan Syah dan Ilham, dia beli sebidang kebun. Batasnya mulai pojok itu sampai ke belakang. Kemudian Ilham dia jual jatah dia kepada Tauhid. Siapa? Jihad. Akhirnya Ikhlas menjual jatahnya ke Jihad tanpa sepengetahuan Rehan Syah. Esok pagi dia pergi ke kebun bawa cangkul, nampak Jihad nyangkul juga. Kenapa antum nyangkul tanahnya Ikhlas? Tanahnya Ilham. Ini sudah saya beli. Dikira saya nggak mampu beli. Saya mampu juga beli. Tanah yang kamu beli saya ambil dan uang kamu saya kembalikan. Jihad nggak mau. Saya ada beli, saya mau tanah ini. Saya mau menanam tri. Akhirnya diangkat kasusnya ke pengadilan. Maka pengadilan akan memberikan tanah yang dibeli oleh Jihad dari Ilham kepada Rehan Syah dengan membayar harga daripada pembelian. Walaupun Jihad tidak setuju, walaupun Allah SWT berfirman innamal bai'u antaradin, tapi dalam hal itu tidak ada perlu persetujuan. Itu disebut dengan suf'ah. Sementara ketika Ikhlas menjual tanah ke Jihad, Rehan Syah masih sobi, usia 10 tahun. Maka dia belum bisa menggugat. Maka dia tetap punya hak gugat sampai kapan? Sampai baligh. Kalau sudah baligh, kalau dia mau gugat, dia boleh gugat. Kalau dia tidak mau gugat, dia juga boleh meninggalkan. Terserah. Oh, ternyata Rehan Syah dapat jodoh anak Jihad. Akhirnya nggak jadi digugat. Kenapa? Masa gugat tanah sama Pak Mertua? Nah, itu mana insya'a akhadha wa insya'a taraka.
As-Sakhrah Sakhratu Baitil Maqdis ala nakhla wa nakhla ala nahri min anharil jannah wa tahta nakhlati Asiyatu bintu Muzahib imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran yunazzimani sumuta ahlil jannah ila yaumil qiyamah. Batu besar. Batu besar apa? Batu besarnya Baitul Maqdis. Batu besarnya Baitul Maqdis. Batu besar ini yang dijadikan oleh Nabi sebagai peletak tangga untuk mi'raj ke langit. Nabi naik ke langit pakai apa? Pakai tangga. Maka ketika tangga diletakkan, tangga itu terdiri pada 3 anak tangga, terbuat daripada emas, perak, dan mutiara. Tangga itu terletak di atas batu besar. Ketika Nabi menaikkan kakinya ke tangga kedua dan menaikkan kaki ke tangga ketiga, maka tangga pertama naik lagi ke atasnya. Dia mutar itu sampai naik ke langit. Nah, batu besar itu ada di Baitul Maqdis dan itu adalah simbol kiblatnya Bani Israel. Kalau kita salat menghadap ke Ka'bah, maka kalau Bani Israel menghadapnya ke batu besar itu. Nah, batu besar Baitul Maqdis itu terletak di atas pohon kurma. Oh, saya ke sana nggak nampak kurmanya. Kurma gaib, bukan kurma yang bisa dilihat, kurma gaib. Wan nakhlu, pohon kurma tersebut ala nahrin, ada di atas sungai, min anharil jannah, daripada sungai-sungai sorga. Wa tahtan nakhlah, dan di bawah korma tersebut ada Sayyidah Asiyah bintu Muzahim. Siapa Asiyah? Imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Wa Maryamu bintu Imran, dan ada Sayyidah Maryam binti Imran. Siapa beliau? Bunda Nabi Isa alaihissalam. Yunazzimani sumuta ahlil jannah, menata kedua-duanya, merapikan kedua-duanya. Sumuta jahitan. Sumuta artinya jahitan. Jahitan-jahitan penduduk sorga sampai hari kiamat. Merapikan kedua-duanya, jahitan-jahitan. Ada juga maknanya sumuta itu adalah kalung-kalung. Berarti kalung yang terbuat daripada sesuatu yang dijahit. Kalau kita kombinasikan, kalung yang terbuat daripada sesuatu yang dibuat dengan cara dijahit, maka kedua-duanya merapikan sampai hari kiamat. Nah, as-sidqu ba'di ma'a Umar haitsu kana, kebenaran setelah saya, kebenaran setelah saya, setelah Nabi meninggal dunia, itu ada bersama Sayyidina Umar ibn Khattab haitsu kana, di mana saja dia berada. Di mana saja dia berada, kebenaran berpihak kepada Sayyidina Umar ibn Khattab setelah Rasulullah meninggal dunia. Bahkan ketika Nabi hidup, kebenaran sebahagiannya berpihak kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya
turun ayat ketika para sahabat musyawarah bagaimana menyikapi tawanan ahli Badar. 70 orang Quraisy tertawan ketika perang Badar. Musyawarahlah dengan mereka, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Ubaidah dan sahabat-sahabat yang lain. Pendapat Sayyidina Umar bin Khattab apa? Kita pancung leher mereka. Yang memancungnya adalah keluarganya. Nabi akan pancung pamannya sendiri supaya menampakkan Islam itu izzah, tidak pandang bulu. Sayyidina Umar mengkeras orang, biar saya pancung anak saya sendiri. Kalau saya biar saya pancung saudara saya sendiri kalau ada di situ. Kalau saya biar saya pancung paman saya sendiri. Siapa yang punya keluarga dia yang mancung. Kaget semua ahli musyawarah. Sayyidina Abu Bakar dan kelembutannya kita bayar dengan tebusan. Sayyidina Utsman kita tebus saja, mereka kan saudara kita. Nabi berpihak kepada pendapat sahabat yang lain. Ditebus. Turun ayat. Apakah kamu mengambil kasih sayang, masih terpaut hatimu kepada orang-orang yang mensekutukan Allah? Siapa kira-kira yang dibenarkan oleh ayat itu? Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kata jamaah Masaih Tabligh, berkat musyawarah tidak turun musibah walaupun tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kan keputusan musyawarah tidak sesuai dengan kehendak Allah, tapi karena itu adalah hasil musyawarah, enggak jadi musibah datang. Itu penelitian ahli musyawarah. Harusnya musibah sudah datang. Kenapa? Keputusan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi karena itu hasil musyawarah, Allah hormati hasil keputusan musyawarah. Maka ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an meninggal dunia, beliau serahkan ke pemerintahan kepada ahli syura. Ahli syura itu ada ahli musyawarah, bukan ahli suro. Kalau ahli surah ini ahli gambar. Ini ahli surah, kesin, ahli musyawarah. Salah satu ahli musyawarahnya adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Itu ahli musyawarah, tapi dia tidak boleh menjadi calon. Maka dulu kepemimpinan kita itu berdasarkan musyawarah, majelis permusyawaratan rakyat, MPR. Tapi sekarang tidak, pilih langsung siapa jadi presidenmu, nggak ada musyawarahkan, pilih langsung. Ludes apa? Lubis, Luber, gak ngerti dah. Dari bagi, khair, kita selesaikan hadisnya dulu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi bersabda, ju'ilal haqqu ala lisani Umar, kebenaran dijadikan lewat lidah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Cukup insyaallah.